Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsuddin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita yang berjudul Pocong Duloh. Kisah nyata munculnya pocong di Nusantara. Dilansir dari beberapa sumber bahwa pocong itu berasal dari perwujudan hantu dari mayat yang dikubur dan tali kafannya lupa dilepas. Ada juga yang mengatakan bahwa pocong berasal dari roh pengantin yang saat ia menikah tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya. Kisah ini berawal dari seorang anak kecil yang bernama Duloh. Sejak kecil Duloh merupakan anak yatim piatu. Bapaknya bekerja sebagai tukang panjat pohon. Beliau meninggal karena jatuh dari pohon kelapa saat Duloh masih berusia 2 tahun. Sedangkan ibunya meninggal karena terkena serangan jantung saat Duloh berusia 12 tahun. Selain itu, Duloh hanya tinggal dengan neneknya. Neneknya bekerja sebagai penganyam bakul yang terkadang tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Pernah Duloh dan neneknya tidak makan 2 hari berturut-turut karena pada saat itu anyaman si nenek tidak laku sama sekali. Setiap kali lapar, nenek dan cucunya hanya minum air putih agar perutnya kembung dan menghilangkan rasa lapar. Tapi tetap saja walau Duloh sudah minum banyak air, perutnya malah kembung dan rasa lapar tak kunjung hilang. Saat itu Duloh dan neneknya benar-benar kelaparan. Karena bingung apa yang harus ia lakukan, Duloh izin pada neneknya untuk pergi mencari pekerjaan. Neneknya pun mengizinkan, namun sebelum Duloh pergi, neneknya membekali cucunya dengan sebuah keris yang berukuran sangat kecil, yang muat jika dimasukkan ke dalam kantong. Simpan keris ini buat keberuntungan, kata si nenek. Duloh kecil dan perutnya yang lapar pergi meninggalkan neneknya. Ia tak tahu harus pergi kemana. Ia hanya mengikuti kata hatinya saja. Ia berjalan ke arah barat dan meninggalkan perkampungan. Tidak ada bekal apapun yang dibawanya. Tanpa alas kaki, bajunya pun kumal dan tipis. Ia melewati kampung demi kampung hingga akhirnya ia terjatuh. Perutnya sangat lapar. Ia benar-benar kehabisan tenaga dan tak mampu meneruskan perjalanannya. Ia merasa bahwa dirinya akan mati saat itu juga. Duloh terkapar di jalan setapak selama 3 hari 3 malam. Tidak ada seorang pun yang menemukannya. Namun ia masih bertahan hidup. Jalan setapak itu adalah jalan menuju kampung Bojong Pinang. Tinggal beberapa kilometer lagi ia akan sampai di kampung itu. Namun tubuhnya sudah tak berdaya. Menjelang malam melintasi sebuah delman di jalan setapak itu, melihat orang yang terkapar di sana, delman itu pun berhenti. Seorang wanita turun dari delman tersebut. Wanita itu sangat cantik dan berpakaian seperti seorang bangsawan. Wanita itu kaget, ada anak kecil yang terkapar di jalan setapak itu. "Kamu kenal anak ini?" tanya wanita itu pada Pak Kusir, si pengemudi delman. "Saya nggak kenal, Bu. Mungkin dia berasal dari kampung sebelah," jawab Pak Kusir. Wanita itu bernama Inggit. Ia adalah istri dari orang terkaya dari kampung Bojong Pinang. Ia hendak menjenguk saudara yang melahirkan di kampung sebelah. Namun melihat ada anak kecil yang terkapar di tengah jalan, ia benar-benar kasihan. Ia memperhatikan anak itu dan ternyata Duloh masih hidup. Kedua matanya berkedip, tapi Duloh tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. "Kamu dari mana, Nak?"
Tanya Inggit sambil menatap wajah Duloh. Duloh hanya bisa menjawab dengan bahasa isyarat. Perlahan ia mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah timur. "Bawa dia di delman ya," kata Inggit. Pak Kusir pun menurutinya. Ia membopong tubuh Duloh ke atas delman. Duloh pun dibawa oleh Inggit. Sepanjang perjalanan ia diberi makan dengan nasi ketan. Duloh memakannya dengan sangat lahap, dan perlahan ia pun mulai bisa berbicara. Ia bilang Inggit bahwa ia berhari-hari tidak makan. Ia juga meminta tolong ke Inggit untuk memberi neneknya makanan. Singkat cerita, setelah Inggit menjenguk saudaranya, ia pun langsung pergi ke rumahnya Duloh untuk menolong neneknya. Inggit membawa nasi dan lauk pauk yang diambil dari rumah saudaranya. Namun nasib buruk menimpa nenek malang itu. Saat Inggit dan Duloh tiba di sana, nenek itu sudah meninggal. Nenek itu pasti mati kelaparan. Di desa Duloh memang sedang dalam keadaan paceklik. Warga di sana banyak yang kelaparan dan hidup susah. Setelah nenek Duloh dimakamkan, suatu hari kemudian Inggit kembali menemui Duloh. Wanita itu menawarkan pekerjaan kepada Duloh sebagai pengembala kerbau. Kebetulan kerbau milik keluarga Inggit dan ia butuh tambahan pengembala. Duloh dengan senang hati menerima pekerjaan itu. Nantinya ia akan membantu Ki Sarkam yang juga bekerja kepada Inggit sebagai pengembala kerbau. Pagi harinya Duloh meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit. Sepanjang perjalanan Duloh bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia masih kecil. Ia juga bercerita bahwa hidupnya serba kesusahan dan neneknya hanya sebagai pengayam bakul. Inggit semakin kasihan mendengar cerita kecil itu. Pagi harinya Duloh meninggalkan rumahnya dan pergi bersama Inggit. Sepanjang perjalanan Duloh bercerita bahwa orang tuanya sudah meninggal saat ia kecil. Setibanya di rumah Inggit, Duloh benar-benar terkesima lantaran rumah wanita itu sangat besar dan luas. Duloh berdiri di depan rumah Inggit. Tak lama kemudian keluarlah seorang laki-laki yang berumur kurang lebih 35 tahun. Lelaki itu berkumis sangat tebal, memakai jas hitam dan sarung batik berwarna keemasan. Lelaki itu adalah Raden Jayakusuma. Orang-orang biasanya memanggilnya Raden Jaya. Raden Jaya adalah orang terkaya di kampung itu, sekaligus suami dari Inggit. Raden Jaya mempersilahkan Duloh untuk masuk ke rumahnya. Duloh disuguhi buah-buahan dan makanan-makanan enak. Raden Jaya dan istrinya benar-benar sangat baik pada Duloh. Raden Jaya juga memperkenalkan Duloh kepada Ki Sarkam, salah satu pengembala kerbau yang juga bekerja kepada Raden Jaya. Melihat penampilan Ki Sarkam yang memakai baju serba hitam dan golok yang diselipkan di pinggangnya, Duloh bergidik ngeri. Ia duduk di samping Duloh. "Nak Duloh, ini adalah Sarkam. Ia yang akan membimbing kamu dalam mengurus kerbau," kata Raden Jaya. Duloh mengangguk saja. Ki Sarkam memandang Duloh dengan tatapan tajam dan terkesan mengerikan. Sesaat kemudian, dari dalam bilik kamar muncullah seorang anak perempuan yang sangat cantik. Anak itu bernama Rara. Ia berumur 9 tahun dan satu-satunya anak Raden Jaya. Lalu Duloh pun dibawa oleh Ki Sarkam ke kandang kerbau. Ia menyuruh anak itu mengeluarkan seorang induk kerbau dari dalam kandang. Ragu-ragu Duloh memegang tali kerbau itu,
lalu menyeretnya keluar dari kandang. Sebenarnya Duloh masih takut dalam mengurus kerbau-kerbau. Ia takut diseruduk. Kau bawa kerbau itu ke sana, suruh Ki Sarkam sambil menunjuk jalan setapak. Duloh pun mengangguk saja. Perlahan ia bawa kerbau itu ke jalan setapak, sedangkan Ki Sarkam mengikuti dari belakang. Sepanjang hari Duloh mengembala kerbau-kerbau itu, sedangkan Ki Sarkam menjaga kerbau yang sedang ia makan. Setiap sore Inggit menyuruh pembantunya untuk mengantar makanan kepada Ki Sarkam. Sore itu seorang perempuan muncul dengan membawa 2 rantang makanan. Ia menyerahkan makanan itu kepada Ki Sarkam. Setelah mengantar makanan, wanita itu pun pergi kembali. Naifnya, ketika Duloh ingin memanggil makanan itu, Ki Sarkam malah menepis tangannya. "Kenapa, Mang?" tanya Duloh. Ki Sarkam tidak menjawab. Ia membuka rantang milik Duloh dan membuang lauk pauknya. Duloh hanya boleh makan nasinya saja. Ki Sarkam memanglah orang yang kejam. Ia sering menindas pekerja lain seperti Duloh. Penderitaan Duloh tidak sampai di situ. Ki Sarkam sering memukul Duloh lantaran hanya melakukan kesalahan kecil saja. Punggung Duloh membiru karena Ki Sarkam memukulnya dengan kayu rotan, dan setiap malam Duloh meringis kesakitan di dalam saungnya atau tempat tidur. Sebenarnya Duloh sudah tidak betah tinggal di sini, namun ia tidak punya pilihan lain. Jikalau ia berhenti dari pekerjaan, ia pasti akan kelaparan lagi. Semakin hari tubuh Duloh semakin kurus. Ia hanya punya waktu sebentar untuk istirahat. Berbeda dengan Ki Sarkam, pekerjaannya hanya bermalas-malasan dan makan singkong bakar di saungnya. Tahun berganti tahun, Duloh kini telah beranjak dewasa. Di umurnya yang ke-23 tahun, ia masih bekerja kepada keluarga Raden Jaya. Namun bukan menjadi pengembala kerbau. Ia sekarang sudah berganti pekerjaan menjadi penggarap sawah atau petani. Duloh diberi amanat untuk menggarap 5 petak sawah sekaligus per tahunnya. Ia sendiri yang mencangkul, menanam palawija, dan menjaganya dari serangan hama. Suatu hari saat Duloh sedang mencangkul sawah, tiba-tiba ada 2 orang ibu-ibu yang sedang lewat di pematang sawah. Ibu-ibu itu sedang membicarakan Rara, putri dari Raden Jaya yang terkena gigitan ular tanah saat main di kebun. Ia segera meletakkan cangkulnya di saung dan pergi menjenguk Rara. Setibanya di sana, Duloh melihat Rara terkapar di kamarnya sambil meringis kesakitan. Bekas gigitan ular yang ada di pergelangan kaki kanannya sudah membiru. Saat itu belum ada dokter. Raden Jaya mengobati putrinya dengan obat-obatan tradisional dan memanggil tabib untuk menyembuhkan putrinya. Inggit menangisi putri satu-satunya itu. Ia takut jika putrinya meninggal karena tak sedikit orang di kampung yang meninggal karena gigitan ular tanah. Duloh bingung apa yang harus ia perbuat karena ia tak mempunyai ilmu tentang obat-obatan. Ia hanya bisa membantu ala kadarnya saja, seperti mencarikan dedaunan yang diminta oleh tabib. Suatu hari berlalu, kondisi Rara semakin parah lukanya, semakin membusuk, tubuhnya semakin lemas. Duloh kasihan melihat kondisi Rara. Seketika ia teringat dengan keris kecil yang dulu pernah diberikan oleh neneknya. "Raden, mohon maaf, bolehkah saya coba untuk mengobati Rara?" tanya Duloh dengan sangat sopan. "Memangnya kamu bisa mengobati orang sakit?" tanya Raden Jaya. "Saya akan coba, Raden, mohon izin dari Raden," kata Duloh sambil menunduk. Raden Jaya pun mengizinkan Duloh.
Lalu Duloh mengeluarkan keris dari kantongnya dan menempelkan kerisnya ke dalam lukanya Rara. Ajaibnya luka itu langsung tertutup dan kering saat itu juga. Semua orang di sana benar-benar kaget melihat kesaktian keris yang dimiliki Duloh. "Kamu dapat keris itu dari mana, Nak?" tanya Inggit. "Ini pemberian dari nenek saya dulu," jawab Duloh. Ia tidak menyangka jika kerisnya itu sangat sakti. Beberapa hari kemudian, akhirnya Rara bisa sembuh total dan bisa beraktivitas seperti semula. Setelah mengetahui kesaktian keris itu yang dimiliki oleh Duloh, Raden Jaya ingin membeli keris itu dengan harga yang sangat mahal. Tapi dengan sangat sopan, Duloh menolaknya. Ia bilang bahwa keris itu adalah kenang-kenangan dari neneknya. Penolakan itu tidak membuat Raden Jaya marah. Ia malah semakin baik kepada Duloh. Istilahnya, Duloh sekarang dianak emaskan oleh Raden Jaya. Saung tempat tinggal Duloh diperbaiki, makanan yang diantarkan kepada Duloh juga beda dengan para pekerja lain dan tentunya lebih enak dari biasanya. Perlakuan istimewa yang dilakukan Raden Jaya kepada Duloh membuat Ki Sarkam iri kepadanya. Walau sudah tahu rasa iri dan dengki yang dimiliki Ki Sarkam tidak kunjung padam. Ia juga selalu menindas para pekerja yang lemah. Tapi tidak satu pun yang berani melaporkan tindakan kejam Ki Sarkam kepada Raden Jaya, karena mereka takut akan ancaman Ki Sarkam. Ki Sarkam tertarik pada keris kecil yang dimiliki oleh Duloh. Ia ingin memiliki keris itu. Tengah malam saat Duloh sedang tidur di saungnya, Ki Sarkam mengendap-endap masuk dan mencari keris Duloh. Sebelum Ki Sarkam mengambilnya, Duloh bangun dan menendang lelaki tua itu keluar dari saungnya. Tak terima ditendang, Ki Sarkam lalu mengambil goloknya dan langsung menebas leher Duloh sampai putus. Darah mengalir deras dan seketika Duloh tewas begitu saja. Ki Sarkam dengan berburu mengambil keris kecil yang ada di dalam saku Duloh. Untuk menghilangkan jejak, Ki Sarkam mengubur jasad Duloh di belakang saungnya agar tidak terendus orang lain. Setelah Duloh dikuburkan, tanahnya diratakan dan ditimpa dengan kayu bakar. Ki Sarkam juga membersihkan bercak darah yang ada di saung Duloh. Keesokan harinya saat pembantu Inggit ingin mengantarkan makanan kepada Duloh, ia heran mengapa Duloh tidak ada di tempat saungnya. Pembantu itu pun melaporkan kejadian itu kepada Raden Jaya. Raden Jaya lalu memanggil Ki Sarkam. Saat itu Ki Sarkam pura-pura tidak tahu. "Aneh sekali, tidak biasanya Duloh bersikap seperti ini," ujar Inggit. "Dari kemarin saya di kandang aja, Bu, tidak melihat si Duloh," kata Ki Sarkam. Ia pintar sekali menyembunyikan kepanikan itu. "Aneh sekali, kemana ya?" kata Raden Jaya. Saat semuanya lagi bingung, tiba-tiba muncul seorang lelaki muncul dari pintu rumah Raden Jaya. "Raden cari saya," kata laki-laki itu. Ketika Raden Jaya menoleh ke arah pintu, ternyata lelaki itu adalah Duloh. Ia tampak sehat walafiat. Sembari tersenyum sopan, ia lalu mendekat ke arah Raden Jaya. "Wah, aku kira kamu pergi, Duloh," kata Raden Jaya. Ki Sarkam benar-benar terkejut saat melihat Duloh muncul. Ia bingung mengapa Duloh masih hidup. Padahal jelas tadi malam ia sudah berhasil membunuh pemuda itu. "Maaf Raden, tadi saya sedang di sungai buang air besar," jawab Duloh.
Ki Sarkam lalu meraba-raba kantongnya dan ternyata keris kecil yang ia curi tadi malam sudah menghilang. Keris itu pindah ke tangannya Duloh. Tanpa bicara sepatah kata, Ki Sarkam lalu pamit dari hadapan Raden Jaya. Wajahnya pucat seperti ia ketakutan melihat wajah Duloh. "Ki Sarkam mau kemana?" tanya Inggit. "Saya harus jaga kerbau, Bu." Ki Sarkam lalu pergi dari rumah Raden Jaya. Duloh sempat mengobrol dengan Raden Jaya dan tak lama kemudian kembali ke saungnya. Ia mulai mencangkul sawah dan beraktivitas seperti sedia kala, seperti tak terjadi hal apapun kepadanya. Saat Duloh sedang sibuk mencangkul di tengah sawah, Ki Sarkam diam-diam menghampiri saungnya Duloh. Ia mengecek halaman belakang saung itu dan memindahkan tumpukan kayu bakar, lalu menggali tanah tempat Duloh dikubur. Dan anehnya, jasad itu menghilang. Apakah Duloh sekarang sudah menjadi hantu? Pikirnya. Diam-diam ia mengintip dari balik pohon pisang. Duloh masih duduk sibuk mencangkul di tengah sawah. Tidak ada yang berbeda dengan penampilannya. Dia masih seperti manusia biasa. Dua kakinya juga masih nampak di tanah. Ki Sarkam bingung dengan apa yang dilihatnya. Ia pun sengaja menghampiri Duloh.